Ya kemarin di di sejarah militer saya menjelaskan, ini ikut sejarah militer nggak ya kemarin? Belum ya. Apa itu yang namanya sejarah ketatanegaraan? Apa itu? Ya, yang namanya negara itu yang mana sih? Negara itu kan sebuah organisasi, sebuah lembaga gitu. Kita negara apakah akan menunjuk peta Indonesia? Kan ya tidak. Negara itu semu, istilah yang semu. Tetapi ada gitu ya. Anda semuanya kalau berbicara dengan sesamanya, coba saya Royhana bicara dengan Lestari, sampaikan bahwa kata-kata saya ini, saya ada di rumah dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia lah. Coba, Anda untuk menunjuk diri Anda sendiri namanya apa? Kata ganti Royana. Anda Jawa kan? Jawa, Pak. Ya, coba. Aku neng omah. Aku neng omah Lestari gitu ya. Yes. Lestari juga demikian. Aku yo neng omah Mbak Rahyana kan gitu. Mengapa Anda menggunakan kata aku sementara Lestari juga menggunakan aku? Sebenarnya aku itu siapa? Ayo. Nah, iso lulus ini. Ya kan? Susah. Maknawi sekali dan kita harus banyak merenung berbicara kebudayaan Jawa itu. Loh, Lestari mengatakan aku neng omah. Loh, Rohyana juga mengatakan aku yo neng omah. Nila mengatakan aku neng omah. Nurinda aku neng omah. Apa meneh nih Clara gitu. Aku neng omah gitu kan. Aku itu siapa? Coba. Kok kabeh-kabeh ngomong aku? Kok semuanya mengaku aku? Ayo ngaku. Lestari ngaku. Nah, terus malah apa itu kejang kan? Lah, suruh ngaku ora lemes kan? Tahu mau maksudnya. Wong Jawa, ayo ngaku. Ngaku iki piye maksudnya iki? Awake menjadi kenceng begitu, nggak boleh bergerak, kuwi ngaku loh. Ya kan? Ora lemes, nek lemes ki bisa bergerak gitu kan. Ayo ngaku. Aja ngaku-ngaku. Lah semuanya mengatakan aku. Aku neng omah, aku neng omah. Siapa sebenarnya aku itu? Aku itu siapa? Aku itu Lestari loh. Rohena tadi juga mengatakan aku itu. Pak Tunjung juga mengatakan aku itu. Siapa aku sebenarnya? Nah, itu pertanyaan yang sangat dalam sekali. Susah Anda menjawab semacam itu. Ya, itu filsafat sekali. Aku itu ada nggak berarti? Ada nggak Lestari? Ayo, kita diskusi. Nanti nggak bisa nanti kalau nggak mempelajari. Aku itu ada nggak? Wonten, Pak. Wonten nggih. Nah terus kalau ada, aku itu siapa? Ayo, aku itu siapa kalau begitu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Nila juga bilang aku, Rohyana bilang aku, ya semuanya aku, semuanya mengaku aku. Ayo sekarang aku, siapa aku? Ya kan? Itu sangat maknawi sekali ya istilah ontologi itu. Lah aku itu siapa? Lestari. Oh bukan loh, tadi Rahyana juga mengatakan aku kok. Nila juga aku kan. Ya, pengakuan loh, ya toh, atas diri kita dalam kosakata aku itu kan sama saja kita tuh berbicara mengenai ontologi ya. Berarti ilmu tentang yang ada, karena aku itu ada nggak? Ada. Ya tadi,
Royana mengatakan aku, Lestari juga mengatakan aku juga. Berarti aku itu ada nggak? Ada. Kalau Lestari itu kan mengaku aku, ya nggak? Lestari mengaku aku. Royana mengaku aku juga. Nah, sekarang aku itu siapa? Kan gitu. Nah, itulah yang sangat dalam sekali, itu yang dinamakan belajar mengenai ontologi. Apa sebenarnya Jawa itu, gitu kan? Kebudayaan Jawa itu apa? Ya kan? Anda mengatakan Jawa hanya menggunakan bahasa Jawa, boleh jadi, tetapi kan Jawa itu bukan di situ. Ya, tidak cukup hanya dengan berbahasa Jawa saja, bertingkah laku Jawa saja. Tetapi tujuan hidup Jawa itu seperti apa? Ya, paham ya? Jadi yang mendasari kita berbicara ontologi itu berbicara tentang yang ada. Padahal yang ada itu kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu kan sosoknya Lestari, sosoknya Royana, sosoknya Niklara, seperti itu, sosok saya, dan sebagainya kan. Kok semuanya dikatakan aku, saya punya nama, Anda juga punya nama, kan gitu. Kok kemudian dikatakan aku. Jadi aku itu berbicara mengenai ontologi, berbicara mengenai yang ada. Jelas ada, wong tadi semuanya mengaku aku kok. Jadi ontologi itu membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Paham ya? Aku itu kan tidak ada pada dirinya Lestari, diri saya, diri Niklara, diri Haina kan? Semuanya mengatakan aku itu ada berarti, tetapi tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu pada sosok saya, pada sosok Lestari dan yang lainnya. Ya, paham ya? Jadi ontologi itu membahas ini berat sekali ilmu ini. Berat sekali kebudayaan Jawa karena ini harus disampaikan dengan apa ya? Perjalanan waktu ya, yang sangat panjang sekali. Saya sudah 60 tahun hidup ya berkah. Ini ya belajar mengenai kebudayaan Jawa itu baik tanya sana, tanya sini dan sebagainya gitu kan. Berguru ke sana sini menjadi abdi dalam keraton, kemudian membaca buku dan sebagainya. Perjalanan yang sangat panjang sekali menurut saya itu untuk memahami kebudayaan Jawa. Karena kebudayaan Jawa itu ada. Itu menjadi bagian dari ontologi. Nah, kajian ontologi kebudayaan dalam hal ini kebudayaan Jawa pertama kali yang tidak boleh hanya diidentifikasikan dengan bentuk-bentuk kebudayaan, melainkan harus ditinjau menurut hakikatnya. Hakikatnya nanti digarisbawahi. Ya. Jadi kalau saya katakanlah sebentar, saya mau sekaligus apa itu praktek. Nah, sekarang saya tampil beda. Nah, ya kan? Nah, ini saya menggunakan apa ini namanya? Menggunakan Belangkon, Mbak. star atau ikat gitu kan. Ya. Kalau saya menggunakan semacam ini, pasti orang akan langsung memberikan identifikasi apa yang saya pakai ini adalah sebuah atribut dari kebudayaan Jawa yang namanya destar atau iket atau belangkon itu. Ya, nggak mungkin tahu pakai seperti ini tuh identitasnya orang Rusia gitu. Tahu orang Arab itu nggak mungkin. Gitu. Ya pasti perwujudan semacam ini itu adalah pasti orang Jawa gitu kan. Itu bukan kebudayaan. Ini adalah wujud. Ya, kebudayaan Jawa bukan karena identitas belangkonya ini. Ya, ini hanya wujud saja. Tetapi hakikat dari kebudayaannya itu yang harus ditinjau. Ya, mengapa kita menciptakan
hakikat kita menciptakan destar ini. Ya, apa hakikatnya? Ini merupakan satu rangkaian dari kostum busana Jawa yang disebut dengan beskap itu. Beskap itu ada 3 bagian yang mempunyai ukuran. Ukurannya harus pas. Apa itu? Ayo, mungkin ujian ditanya seperti ini nggak bisa ya, ora lulus loh. Ini berat loh. Pakaian busana Jawa itu kalau kita mengkaji ontologi itu kan ketoknya mung seperti ini kan, hanya apa itu ya blangkon seperti ini kan. Ya, di belakang ini juga ada simbolnya ya. Ini berarti jebehan, ya kan? Belum itu wah rumit nanti apa? Ini jebehan misalnya semacam ini ya. Jebehan itu berarti dia grade sosialnya itu sudah tinggi. Jadi tidak terbalik. Nanti ada yang masih bukan jebehan ya, yang apa kebalik ke bawah. Ini motif jebehan kalau begini ini kalau orang menggunakan semacam ini berarti status sosialnya itu ada status sosial menengah dan ke atas atau sentono ya, atau kerabat gitu kan, yang sudah dianggap sebagai orang yang terhormat gitu. Itu cacakannya ada. Yang namanya destar ya, yang namanya destar itu merupakan bagian dari kostum beskap tadi. Ada blangkon, destar atau iket namanya, ada busana apa itu langen arjan yang belakangnya kerwak itu, atau yang beskap landung, atau yang beskap sikepan loh, macam-macam kan. Kalau di Jogja namanya surjan, ya kan. Kemudian ada apa itu batik jarik begitu, dan ada cenelo atau selop, ya kan. Bukan sandal jepit, bukan sepatu gitu, tapi cenelo atau selop. Dari ketiga itu, yang harus pas yang mana ya? Dari kostum itu, yang harus pas pada diri seseorang yang mana? Bagian mana? Ayo, sing cowok-cowok, sing putri-putri, tahu nggak ini? Nanti kalau ada yang ikut pemilihan putra-putri Solo, Raiso meneraskan, ya dinilai baik. Ini ya berbicara mengenai ontologi, jangan salah. Itu bukan pengetahuan remeh-temeh. Ini adalah hakikat dari kajian kebudayaan Jawa. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Yuliana Sukma? Tiara? Nurindra? Kansa? Widi? Herma? Ini uang Jawa kabeh ora tuh. Nila, ayo, guyu mesti iso kowe. Coba dari pakaian, pernah berbusana melihat menghadiri pernikahan gaya Jawa enggak? Atau pernah mungkin sudah jadi panitia atau mungkin jadi tamong tamu atau berbusana Jawa kan? Dulu waktu Kartinian itu kan teman-teman Anda yang cowok itu kan juga memakai busana namanya Jawi Jangkep, Cemeng Duwungan gitu kan. Dari pakaian itu yang harus pas pada diri kita itu bagian yang mana? Nila. Nila, Nila asli mana? Tuban, Pak. Tuban. Tuban? Tuban ya? Halo? Halo. Iya, Pak. Saya asli Tuban, Pak. Oh, Tuban. Ya Ya. paling enggak ya tetap ngerti lah. Ya. Kalau Nurindra asli mana ini? Ayo beritahu teman-temannya. Nek kowe wong Jawa. Aja Asli ngaku Karanganyar, Pak. aja ngaku-ngaku orang wong Jawa loh. Nurindra orang mana? Karanganyar. Wah, semene saya meneh iki, orang anyar mesti kudu iso iki. Engko nek apa nek pemilihan putra-putri Duta Lawu aku dadi yurine Nurindra ikut tak luluske. Tak nilai Nur. Karanganyarnya mana? Jaten, Pak. Oh, Jaten tan kono, tan Palur. Nur, mosok gak ngerti.
Kan wis nate ngerti wong duwe gawe mantu toh, gawe pakaian Jawa kan wis nate ngerti toh. Ayo dari pakaian sak pengadeg lho, mulai dari destar, baju sampai ke selop tadi itu yang ukurannya harus pas itu yang mana, bagian yang mana. Iki ontologi loh. Tadi kan kita sepakat bahwa pertama-tama kebudayaan itu tidak boleh semata-mata diidentifikasikan dengan bentuk-bentuk kebudayaan. Bentuk, ini mau bentuk, destar itu mau bentuk kebudayaan. Apa? Itu adalah kebudayaan dalam arti benda. Nek sing tak anggo mau mesti ini kaitannya dengan Jawa. Tetapi hakikatnya, oke, angel tenan nih. Ayo Nur, salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, silahkan dicoba. Pakaian tadi loh, dari semua pakaian kejawen tadi, masa orang tahu ngerti sih, nganti mahasiswa pakaian Jawa. Apa? Sing kudu pas. Ada yang bisa enggak? Yuk. Destar, beskap sama Canelo, Pak. Siapa ini? Siapa ini? Ridho, Pak. Nurindra. Siapa? Ridho, Pak. Muhammad Ridho. Oh, Muhammad Ridho. Apa, Mas? Destar, Yang ukuran, yang ada ukurannya apa? Canelo, Pak. Apa? Atau selopnya itu, Pak. Yang mana? Gimana, Pak? Yang mana? Ada 3, Pak. Yang Destar, beskap sama Canelo. Atau Nah, selopnya itu. hakikatnya apa itu? Nah, wis toh. Seingat saya, apa ya? Ayo. Pikiran, terus perilaku, sama satu lagi apa itu? Hati atau rasa mungkin, Pak. Ya. Ya. Jadi pikiran, rasa sama perilaku harus sama gitu kayaknya. Ya, baik. Jadi hakikatnya kita memakai busana Jawa itu bukan atributnya itu, tetapi ada hakikat bahwa sebenarnya manusia itu, ya, apapun bungkusnya, pakaian itu kan bungkus saja kan, ya kan, apapun bungkusnya, maka yang harus terukur itu adalah 3. Ikat destar itu harus pas dengan kepala kita. Coba Anda memakai topi atau memakai destar yang kekecilan atau mungkin kebesaran. Pantes enggak? Enggak pantes. Yang kekecilan maupun kebesaran itu menjadi tidak cakep, ya kan? Pakai topi, coba kalau Tiara memakai mukena atau jilbab macam itu kan ya kudu pas, ya kan? Coba Anda memakai yang kekecilan Tiara atau mungkin yang kebesaran begitu, ya kan nggak matching gitu kan istilahnya. Jadi apa yang ada di dalam ukuran kepala kita itu harus terukur. Jangan sampai kekecilan, jangan sampai kebesaran, harus pas ukurannya dengan kepala kita. Kemudian busana atau langenarjan, beskapnya itu. Coba Anda memakai baju yang kekecilan atau baju yang kebesaran dari tubuh Anda. Anda tidak akan nyaman, tidak akan merasa matching. Jadi baju itu juga harus pas sesuai dengan bentuk badan kita. Sandal atau sepatu itu juga harus pas dengan ukuran kaki kita untuk melangkah. Ya kan? Kaki tujuannya adalah untuk tindak tanduk, ya, untuk melakukan tindakan, ya kan? Itu harus pas toh. Sandal, selop, cenelo itu harus pas dengan ukuran kaki kita. Makanya akan ada yang ukurannya 38, 39, 40, 41 ya. Yang kecil 36. Baju ada yang ukurannya L, M, N,
LM, XL gitu kan. Yang destar ini ada ukurannya 57 atau ada yang ukurannya 58, mulai ukuran-ukuran semacam itu. Artinya apa? Mengapa destar dilambangkan di kepala? Yang namanya pikiran, kepala itu ada pikiran ya. Itu harus pas dengan baju, itu melambangkan hati, ya toh, kehendak, dan tindakan yang disimbolkan oleh cenelo atau selop itu. Pikiran, kehendak atau hati kita dengan tindak tanduk kita, tindakan kita, itu harus pas dalam satu ukuran. Pikirane, atine, tindak tanduke itu harus linier. Artinya ukurannya harus pas. Itu hakikatnya, kita berbicara ontologinya di situ. Jadi bukan simbolnya itu. Jadi semata-mata kita tidak mengkaitkan mengenai wujud bentuk dari visualisasi yang disebut dengan fashion itu, tetapi di situ ada fungsi edukatif, ya ada fungsi pencerahan. Nah, saya kira pikirane wis ora apik, atine ora apik, apa meneh tindak tanduke ora apik, mergo kekecilan atau mungkin kebesaran, sombong dan sebagainya. Katakanlah semacam itu wujudnya ya. Ya kan ora apik. Jadi sing apik yo sing pas. Nah, untuk ngepaske itu kan setiap orang beda-beda. Ya enggak? Jadi beda-beda. Ya ono sing tingkat kesenangannya itu kalau belajar itu sambil mendengarkan musik. Ada yang betul-betul harus hening sunyi. Nah kan ukurannya beda-beda orang itu. Ya. Jadi jelas sekali bahwa tingkat ngepaske itu pada dirinya sendiri, juga kepada komunitas misalnya. Saiki nek sing jenenge mahasiswa kuwi, nek sing jenenge akademisi seperti kita itu di entitas kampus ini, ya kuwi antarane pikiran, antarane hati dan antara tindak tanduk itu juga harus selaras dan mencerminkan mengenai entitas akademisi. Ya. Ya pikirannya akademisi ki selalu skeptis misalnya, intelektual itu kudu skeptis, tidak langsung menerima segala sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, dalam pergaulan, wah iki enek apa kuwi jenenge harga minyak goreng murah 5.000 1 liter. Wah ya kita share, wah ada 5, wah kita belum kita cek kok kebenarannya informasi itu. Ya, kita harus menunjukkan sebagai orang akademisi ya, coba kita cek dulu. Kowe delokke karo kancamu ngene, wah emosi. Urung ngerti nek kuwi diadu-adu kok. Ya, dulu Maluku Utara sama Maluku Selatan itu perang ya gara-gara diadu semacam itu. Diadu domba semacam itu supaya terjadi kerusuhan. Padahal antara Maluku Utara sama Maluku Selatan itu nggak ada masalah. Ini mergo dikompori, diprovokasi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan sara, itu akhirnya berperang mereka, rame konflik gitu kan. Serang-serangan, hancur-hancuran infrastrukturnya, fasilitas gitu kan. Nah, jadi memang kita harus menerapkan bagaimana pikiran, hati kita dan tindak tanduk kita itu harus selaras, sejajar, linier, harus pas antara hati, pikiran karo tindak tanduk iki ya sing padha. Itu ontologinya kebudayaan Jawa itu contohnya seperti itu gitu ya. Oleh karena itu kebudayaan harus diletakkan dalam konteks seluruh kehidupan manusia. Itu bukan hanya menggunakan atribut destar, beskap sama cenelo itu tadi. Nah, sementara dari pakaian itu tadi yang tidak ada ukurannya, yang mana itu? Jarik. Jarik itu Anda mau menggunakan 2 meter, 3 meter bisa. Nah, saya kira sing lemu misalkan 2 meter, 3 meter gitu. Jarik itu kamot, ya kan? Berapapun itu enggak ada masalah gitu kan. Artinya itu panjang, ya bisa lebih tidak pas dengan tubuh kita, dengan
pinggang kita sampai ke bawah nggak masalah gitu. Demikian juga dengan stagen. Stagen itu atau apa itu yang namanya epek timang itu panjang nggak masalah. Tidak harus pas dengan kontur dari ikat pinggang kita, ya kan? Panjang pun masuk ini. Dan itu enggak ada ukurannya, bebas. Ya. Itu salah satu contoh kecil saja, padahal yang lebih dalam lagi dalam hakikat hidup manusia menurut kebudayaan Jawa itu sangat luas, sangat dalam sekali. Nah, mudah-mudahan Anda tidak terlalu kesulitan untuk mengikuti ini karena kalau sudah berbicara filsafat itu maknawinya itu dalam kaitannya dengan masalah tujuan hidup kita itu apa. Jadi kajian ontologis dalam kebudayaan itu terletak pada hakikatnya yaitu humanisasi. Proses peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat yang manusiawi. Ini. Jadi kalau kita mengkaji mengenai ontologi kebudayaan Jawa, itu pada hakikatnya yaitu humanisasi. Rasa kamanungsane ya, untuk lebih meningkat ya, menjadi lebih baik lagi dalam pergaulan masyarakat. Ya. Loh, coba kalau apa ya, strategi kebudayaan dalam humanisasi ini diterapkan ke seluruh dunia bisa nggak? Caranya bagaimana? Ayo. Kok mesti sing disenengi drakor? Wah, drama Korea itu tekan dindi, kabeh maniak banget. Sampai antri di McD panjang sekali hanya untuk membeli produk yang ada kaitannya dengan aktor-aktor dari Korsel, dari drakor gitu kan. Padahal yang apa ya? Ayam suwiwi sayap. Tapi antri ya. Aku tahu lihat Nila juga antri itu di Tuban. Ayo ngaku. Wah, menjadi ikut dong. Cucu saya, anak saya juga kan apa sampai keranjingan ikut antri ngapain gitu kan. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana strategi humanisasi dari hakikat kebudayaan di Jawa ini bisa menguasai dunia, bisa mempengaruhi atau influencer kepada keluarga-keluarga yang ada di jagat ini. Iya, kira-kira caranya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja loh. Nek jenenge kira-kira kan dalam kebudayaan Jawa kan bisa salah, bisa benar ya. Jadi hipotesis istilahnya. Ayo gimana coba? Indonesia, tak kandani ya. Dimirengke sedaya. Indonesia itu adalah negara yang paling besar mengekspor TKI. Apa TKI inilah? Tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia. Kalau TKW? Tenaga kerja wanita. Oke. Kalau saya itu menjadi presiden, insya Allah, kalau saya jadi presiden, itu semua TKW yang keluar negeri itu akan saya berikan paspor, akan saya berikan izin untuk bekerja di luar negeri, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab, Eropa, Amerika, Jepang, kan banyak sekali toh tenaga kerja kita itu di luar negeri itu berapa itu. Ning syaratnya TKW misalnya, you boleh kerja di luar negeri, ada satu syarat yang wajib Anda kuasai, yaitu nembang. Ini nek TKW ini saka Jawa ya. Nembang suku-suku Batok. Maksudnya apa? Suku-suku Batok itu kan tembang yang maknawi ya, yang mengajarkan tentang humanisasi tadi.
Kalau TKW itu kemudian menguasai tembang itu, dan ketika dia mengasuh anak-anak dari keluarga Malaysia, Singapura, Hong Kong, kemudian Eropa itu, ketika Priskian Dulang adike, gitu, sluku-sluku batok, gitu kan. Wah, bayangkan anak-anak di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, bahkan nenggone Arab, iso nembang sluku-sluku batok. Goro-goro siapa? Karena jasa dari TKW yang setiap mengasuh anak-anak dari keluarga di Hong Kong itu ditembangkan sluku-sluku batok, cublak-cublak suweng, suwe ora jamu, jamuran, ya toh. Coba, dasar loh, gitu. Tapi itu kan nggak dilakukan. Lah, tuan rumah kan pulang-pulang, loh, kaget loh, anakku kok sekarang bisa nembang suku-suku batok gitu loh. Dari mana ini? Ya kan? Coba kalau seluruh TKW itu ketika dia mengasuh baby dari keluarga yang ditempati itu dengan lagu-lagu, ya. Wah, sayangnya itu TKW itu sing dikuasai lagune Celine Dion, gitu. Gitu. You Raise Me Up, Westlife. Ya nggak menguasai tembang-tembang Jawa itu. Dasar sekali kalau kita mau melakukan strategi humanisasi dari hakikat kebudayaan kita itu untuk mendunia. Gitu. Coba. Ya, nanti banyak kisahnya itu. Jadi itu sebagian ontologi ya, strategi bagaimana epistemologinya tadi loh. Ya, yaitu kan ontologinya humanisasi, epistemologinya itu bagaimana caranya menghumanisasi ini ya melalui tembang kan yo iso, ya kan. Nah, misalnya lir ilir dan sebagainya juga. Saya tuh diundang Sultan Johor yang kemudian keluarganya itu mempunyai pernikahan anaknya dan kebetulan dia adalah pimpinan politik yang nomor 1 di Malaysia ya, UMNO itu. Ya, punya hajat di gedung UMNO ya di Kuala Lumpur. Gedungnya sangat besar sekali dan wah hebat. Dia punya hajat menikahkan anaknya di situ. Mewah, glamor, besar. Ketika iring-iringan masuk dan saya ada di belakang dari iring-iringan itu menjadi tamu VIP karena diundang mewakili keraton dulu. Ternyata kaget begitu masuk itu saya pikir lagu Laksamana Raja di Laut atau lagu Melayu. Ternyata enggak. Saya kaget begitu masuk itu yang didendangkan itu adalah untuk mengiringi masuknya pengantin itu adalah lagunya Ilir-Ilir yang di Jawa. Tapi dengan 3 beduk yang sangat besar, suaranya sampai menggetarkan sampai saya haru sekali mendengarkan lagu Ilir-Ilir di Malaysia untuk mengiringi perhelatan pernikahan ketika pengantin itu masuk ke ruang pesta itu. Wah, agung betul. Lagunya lagu Ilir-Ilir. Nah, bayangkan ya, luar biasa. Di sini wah, kodok ngorek, kebu biru, onggang gitu. Nah, di sana Ilir-Ilir dijadikan sebagai musik yang sangat agung sekali. Ya, ini salah satu contoh mungkin humanisasi kita itu untuk mendapatkan pengakuan dunia itu harus banyak gitu kan. Saya sedang mengerjakan proyek mengenai pengajuan warisan budaya tak benda, terutama ada 2 yaitu 3 yang sudah masuk ke UNESCO itu masalah tempe, ya kan. Kemudian jenang kerasian di daerah Tangkisan Tawangsari ya, Sukoharjo. Kemudian tempe ala katak yang ada di daerah Karanganyar atau Kelir di Weru, Kecamatan Weru, Sukoharjo juga. Besok Rabu saya diminta berbicara di provinsi untuk kajian warisan budaya tak benda. Itu semuanya
harus bisa dianalisis. Nek sing jenenge tempe itu memang produk Indonesia, terutama di Jawa. Di dunia ini yang mendapatkan predikat sebagai the city of tempe itu mana? Trenggalek, bukan Ngawi, bukan mana begitu ya. Trenggalek itu ditasbihkan sebagai kota. Lah itu kan di dunia itu orang ono sing mendapatkan predikat, misalnya kalau apa itu kota Sakura, negeri Sakura di Jepang, negeri kanguru itu Australia. Nah, ini kota tempe, Trenggalek yang Indonesia, gitu kan. Tempe itu satu bentuk humanisasi dari hakikat kebudayaan, mulai dari hulu sampai hilir. Dele, ya. Dele pun juga menjadi idiom yang tidak hanya sekedar sebagai satu produk botani, tetapi juga menjadi satu produk makanan dan nyanyian, ya kan? Cuplak-cuplak suweng, ya kan? Suwenge ting granda, mambu ketundung kuda, tak empong lerang-lering, sopong guyun dele akesir, sirpong dele, dele gosong apa dele kopong? Dulu waktu kecil itu loh. Priscia, apa? Dele apa? Kopong, Mbak. Dele kopong. Del, del itu artinya apa? Makdel. Bisa berarti dele. Loh, ngapa kok menggunakan istilah dele? Ya kok ora kacang kopong, jagung kopong, kok menggunakan dele? Berarti dele itu lekat dengan kehidupan manusia. Tempe, saya suka, Anda mungkin juga ada yang suka atau mungkin juga yang tidak suka ya. Tempe itu, ya kan, ada satu pemeo di Jawa, yen atine becik, tempene apik. Artinya orang membuat tempe itu harus betul-betul melambangkan bahwa dia itu hatinya harus baik. Karena kalau hatinya nggak baik, tempenya nggak jadi. Karena tempe itu harus dibuat dengan kekompakan satu keluarga. Itu melambangkan budaya bahwa orang itu harus mengupayakan satu kebersamaan di dalam keluarga. Karena muncul nek atine ora becik tempene ora apik. Nek atine becik tempene apik macam. Menjadi kosakata apa? Dolanan tahu-tahu tempe gitu kan? Asale mung saka dele najan enak. Nah, tempe itu digunakan untuk tari. Ada untuk apa itu syair sebuah lagu tembang gitu. Ada yang digunakan untuk idiom orang yang tidak konsisten. Esok dele sore, esok dele sore Tempe. 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 Nitai loh, baru pagi tadi ngomong bisa, sorenya bilang tidak bisa. Itu idiomnya adalah esok dele sore tempe. Ya kan? Coba apalagi yang menggunakan istilah tempe. Itu kan humanisasi dari kebudayaan. Bukan tempenya itu, tetapi di dalam wujud kebudayaan yang namanya kuliner tempe itu, ya kan? Itu ada humanisasi, ada satu pelajaran. Coba sampai di sini siapa yang bertanya? Itu ontologi. Ya. Itu kalau mau saya panjangkan panjang banget itu. Ya, saya ingin pokok-pokoknya tapi Anda menguasai lah. Paling tidak memahami, syukur kalau mau afektif atau psikomotorik mempelajari secara tingkah laku gitu ya selama Anda kuliah di Solo, karena Solo kan acuannya tetap the spirit of Java gitu kan, tetap Jawa. Beda lagi nanti kalau Anda masuk lingkungan di Sunda, masuk lingkungan di Batak atau di Dayak, itu pasti mempunyai lingkungan sendiri-sendiri gitu. Ya, ini hanya kebetulan Anda kuliah di Solo saja. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Sekarang ontologi itu
bagian dari filsafat. Bagaimana sebenarnya versusnya filsafat barat dengan timur itu? Kalau filsafat barat yang bersumber dari para filsuf Yunani, bahwa perkataan filosofia dari Yunani itu intinya itu adalah kearifan, yaitu the love of wisdom. The love of wisdom itu artinya cinta kepada kearifan, kebijaksanaan. Nah, bedanya dengan filsafat timur dalam hal ini adalah filsafat Jawa, pengetahuan atau filsafat senantiasa hanya merupakan sarana saja, ya, untuk mencapai kesempurnaan, sehingga dapat dirumuskan bahwa di Jawa itu filsafat itu berarti cinta kesempurnaan, the love of perfection. Apakah kita mencapai? Tidak. Tetapi orientasinya, ya, sampurnaning urip atau kualitas sumber daya manusia. Kalau berbicara kualitas itu, yang diraih itu adalah kesempurnaan, bukan kearifannya, tetapi kesempurnaannya. Karena di dalam kesempurnaan itu pasti ada kearifan. Ya kan? Makanya hitungan 2 selawe, seket, swidak, 100 itu kan merupakan momentum-momentum dalam hidup manusia yang penting. Selawe, sejatine lanang wedok itu kan artinya Anda pada usia 25 nanti ya harus sudah tergerak untuk mengubah masa Anda memasuki hidup baru. Usia 25 tahun itu menurut hakikat kebudayaan Jawa itu adalah usia yang sangat matang untuk melakukan membangun rumah tangga, melepaskan dari orang tua, yaitu untuk menikah, katakanlah selawe. Jatine lanang wedok itu jadi usia 25 karena itu secara biologis sudah mateng, ya. Secara sosial juga sudah punya pengalaman, mungkin juga sudah mulai mapan, ya. Selikur, gitu, itu sudah sudah mapan lah. Jadi bukan welasan, bukan satuan itu, ya. Itu selawe itu sampai 50, gitu, 50, ya. Swidak, gitu kan. Itu umur-umur, waktu-waktu yang tidak terpisahkan dari hidup. Jadi kita harus betul-betul, kalau mengikuti kebudayaan Jawa itu, bahwa yang diraih itu adalah kesempurnaan, perfection. Apakah tercapai? Tidak. Itu sebagai satu gambaran ideal, gitu ya, ideal. Nah, kita harus mengupayakan terus. Makanya kan muncul beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan tentang pupus daun menjadi kata mupus. Mupus itu menjadi pupus, ya. Pupus itu berarti daun yang muda, yang selalu baru, yang tempatnya pasti di pucuk dan dia mencari pencerahan. Itu pupus namanya. Jadi kita mencari filsafatnya itu beda ya. Kalau di Barat itu moral itu bisa menjadi terpisahkan dari hakikatnya itu tadi misalnya ya. Tetapi di Jawa itu moral itu menyatu. Jadi manusia Jawa itu manusia yang terhubung dengan lingkungannya. Nggak bisa pisah dia dengan lingkungannya. Ya. Paham ya sampai di sini. Kalau Barat itu adalah cinta kearifan, kalau Timur Jawa itu adalah cinta pada kesempurnaan, the love of perfection versus the love of wisdom. Beda, ya kan? Makanya antroposentris pandangan dari Barat itu ya manusia itu otonom pada dirinya sendiri. Anda bisa di Jawa otonom pada diri Anda sendiri, tidak terikat oleh lingkungan? Bisa. Coba siapa yang mengatakan bisa, alasannya apa, yang tidak bisa alasannya apa? Ayo, tak tunggu, silahkan.
Ada yang tahu? Antroposentris, pandangan pada diri sendiri, antropos, pada manusia itu sendiri. Yang Jawa iso kowe melepaskan kesendirianmu. Ya, kalau di Barat bisa. Kemudian muncul paham individualisme. Yang Jawa iso individualisme. Nggak bisa. Manusia di Jawa, dalam pengertian filsafat di Jawa, itu adalah manusia yang terhubung. Terhubung dengan apa saja dan lingkungannya. Ya kan? Nanti penjelasannya. Nah, untuk lebih memahami ini, tolong diperhatikan. Memahami filsafat Jawa itu ya ada di dalam huruf Jawa ini. Hakikat ontologinya itu ada di sini. Ini sangat maknawi sekali. Hono caroko, doto sawolo, podo joyonyo, mogo, botongo. Itu memahami filsafat Jawa. Ada yang bisa menerjemahkan. Ayo. Tak luluskan sekarang kalau bisa. Ya, filsafat Jawa. Hono caroko. Tapi benar menurut konsep. Anda tahu toh huruf Jawa ini, walaupun tidak bisa menulis sekarang dan tidak tahu apa itu, sekarang saya sampaikan dalam mata kuliah ini supaya Anda menjadi punya pengetahuan. Dulu SD, SMP mungkin Anda diajar dengan muatan lokal gitu dengan huruf Jawa itu. Ya kecuali siapa Rizal yang kebudayaan Sunda gitu. Tapi sebenarnya kan hampir sama ya hurufnya itu. Bali juga demikian. Hono caroko doto sawolo podo joyonyo mogo botongo. Ini filsafat, bukan sekedar huruf. Nah, bukan sekedar huruf, bukan sekedar aksara. Tetapi ini adalah filsafat Jawa. Ini adalah ontologinya kebudayaan Jawa. Siapa yang menciptakan ini? Yaitu berdasar dari legenda. Karena sangat lama sekali kita sudah tidak lagi tahu siapa yang menciptakan itu. Menurut legenda yang berkembang sampai sekarang, yang masih hidup sampai sekarang, itu dibuat oleh Aji Soko. Sebenarnya istilah Aji Soko itu terdiri dari dua suku kata, Aji dan Soko. Saka. Saka itu bisa diartikan sebuah daerah yang ada di India, Saka. Ya. Aji Soko itu adalah Saka yang aji. Saka yang sangat luhur gitu, aji, sangat diajeni, sangat dihormati ya. Saka yang dihormati. Aji Saka. Dia dikisahkan datang dari tanah Majidi, ya Majidi. Datang ke daerah Jawa membawa dua pengikut setianya yang namanya Duro dan Sembodo. Sampailah ke Jawa yang mendengar bahwa manusia di Jawa atau rakyat di Jawa itu sangat menderita karena ada raja yang gemarnya itu memakan manusia, yaitu yang disebut Dewata Cengkar, ya kan? Begitu Aji Soko itu ingin menyelamatkan, ya sampai di Gunungan Kendeng, itu yang namanya Sembodo itu ditinggal untuk menjaga keris Aji Soko itu, dan mewanti-wanti, tunggu keris saya di sini, sampai kapanpun juga saya sampai kembali, dan tidak boleh ada orang lain mengambil keris ini selain saya. Karena dia merupakan abdi yang setia, ya tunduk saja. Melakukan perjalanan sampailah ke daerah Medang Kamulan. Di situ ada Dewa Tacengkar, raja yang lalim, ya, raja yang zalim karena memakan manusia, dan Aji Soko menghadap sambil menyatakan bahwa yang namanya Doro
itu akan menjadi santapannya. Wah, seneng. Tapi dengan permintaan satu, yaitu minta tanah ya yang selebar surbannya. Dia mempunyai keris sama surban. Wah, dituruti loh oleh Prabu Dewata Cengkar. Digelarlah surban itu. Ternyata surban yang ada di ikat kepalanya Aji Saka tadi itu, ketika itu dibuka, kok terus panjang, nggak ada habis-habisnya, sampai Dewata Cengkar itu mengukur ke pinggir laut selatan. Nah, dengan destarnya itu, dengan surbannya itu, kemudian istilah bahasa Jawa diseblak kayak begitu, akhirnya Dewata Cengkar masuk ke laut, mati, dan berwujud menjadi buaya putih. Nah, akhirnya bisa ditumpas, dan akhirnya Aji Saka itu kembali mengutus dia menjadi raja di Medang Kamulan akhirnya, dan kembali memerintahkan kepada abdinya Duro tadi untuk mengambil kerisnya. Si Sembodo ya juga tidak boleh, pesan saya adalah hanya Prabu Aji Saka sendiri yang akan mengambil. Nah, keduanya sakwasangka. Wah, ini Sembodo jangan-jangan akan merasa ingin memiliki. Demikian juga Sembodo juga berprasangka buruk terhadap Duro. Wah, ini Duro juga akan merasa memiliki. Akhirnya bertengkar kan. Bertengkar, akhirnya dua-duanya mati. Dan ketika Aji Saka sampai kepada lokasi itu mendapati dua abdinya itu meninggal. Akhirnya dibuatlah satu kisah yang diberi nama Carakan menjadi huruf Hono Caraka, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodonyo. Ada utusan saling bertengkar sama kesaktiannya, akhirnya meninggal dunia. Jadi uraian tentang pemikiran filsafat, baik dalam Ngudi Kasampurnan maupun dalam Ngudi Kawicaksanan, mempergunakan 5 huruf pertama dalam abjad Jawa, yaitu Hono Caraka itu. Hono Caraka itu apa? Artinya, Ho itu dimaknai urip, hidup. Satu sifat yang maha, satu sifat zat yang maha esa, itu adalah Ho. Ya. No itu Hono, ada. Jadi ada semesta itu ada, itu ontologi. Alam semesta itu adalah kosmologi. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, jagat cilik, jagat gede. Jagat cilik itu adalah diri kita sendiri. Jagat gede adalah di luar dari diri kita sendiri itu. Jadi hakikat atau filsafat itu bersumber dari kosa atau dari huruf-huruf yang diciptakan oleh Aji Saka itu yang masih dipedomani sampai sekarang. Kan itu namanya sudah peradaban toh. Bahwa orang Jawa itu melihat bahwa sifat zat yang Maha Esa itu ada. Hono, gitu kan. Terus apa lagi? Caroko, utusan, tulisan. Caroko, co itu dari cipto. Kita itu punya pikir enggak? Manusia itu punya pikir enggak? Punya nalar enggak? Akal, atau yang disebut thinking. Anda semuanya, kita semuanya sebagai manusia itu diberikan co. Pikir toh? Masuk enggak punya pikiran? Ro itu rasa, perasaan, feeling, gitu ya. Ko, karso, kehendak, willing, thinking, feeling, willing. Ya, I am feeling, ya, willingly, ya, semua lagu barangnya ada semua. Ya, caroko itu adalah ada cipta rasa karso itu. Jadi kita itu sebagai manusia Jawa atau orang yang mengaku sebagai orang Jawa itu adalah orang yang berbudaya karena dia mempunyai cipta, dia mempunyai rasa, dia mempunyai karsa. Yang tadi harus sesuai dengan lingkungannya, tidak bisa otonom. Ya, Doto Sawolo, tadi Hono Caraka tadi ada utusannya. Doto Suwolo, tidak menentang, tidak keberatan, sumerah. Berarti kita itu hakikatnya dalam kebudayaan Jawa itu manusia itu adalah menyerah, ya, sumerah,
marang karsaning Gusti. Tidak menentang. Loh, tinggi sekali toh. Ayo Anda menentang ajaran agama Anda misalnya. Kan di dalam kebudayaan Jawa kan sudah ada istilah Doto Sawolo ini. Ya. Podo joyonyo, sama-sama sukses. Ya kan? Mogo Batongo Mudi meletakkan pada tempat yang tinggi, wujud kesaksian. Mogo itu meletakkan sesuatu di pogo, mogo. Hal tersebut mengingatkan pada potensial amal yang disimpan di tempat yang tinggi. Jadi amal kita, perbuatan kita itu akan disimpan di mogo, di pogo. Pogo itu mesti tempatnya yang tinggi. Ya, untuk menggapai itu ya pasti harus ance-ance gitu kan. Bukan mejo, tapi pogo. Pogo itu satu tempat yang tinggi, maknanya seperti itu. Jadi marilah kita pahami dalam konteks ontologi kebudayaan Jawa itu bahwa inti dari hakikat kebudayaan Jawa itu ya ada di manusianya ini yang hono caroko, doto swolo, yang pasrah pada tidak menentang pada kodratnya, gitu kan? Yang kemudian kita sama-sama sukses dan meletakkan pada tempat yang tinggi wujud amal kita, wujud hasil karma kita, gitu kan? Itu hal yang diletakkan yang paling tinggi. Maka ekspresinya apa? Adalah sopo nandur bakal ayo. Mosok nggak ngerti sih. Sopo nandur bakal Mundur. Sopo nandur bakal ngunduh. Wis ora usah menggunakan ayat. Terus pokoknya wong Jawa ki kowe nek nandur ya ngunduh. Nek orang ngunduh dipangan wereng gitu aja. Aku ki wis pacaran nganti 10 tahun akhirnya diserobot oleh teman sendiri gitu. Ya wih jenenge nandur ning ora ngunduh. Gitu. Baju basah siapa yang siapa yang senang karena gerimis tak berhenti, gitu kan istilahnya. Siapa hati yang tidak susah punya pacar diserobot teman sendiri. Itu nanti kalau kita sampai kepada parian, pada sampai wangsalan, itu luar biasa. Marilah seneng dengan belajar bahasa Jawa atau kebudayaan Jawa itu. Ya kan? Terong alit apa? Tahu? Sarung jagung. Apa? Kok orang Jawa menciptakan gending dengan gending sarung jagung pilok 6. Ada yang tahu artinya sarung jagung? Niklara, saya kini Niklara yuk. Niklara, tahu sarung jagungnya apa artinya? Jagung itu mempunyai sarung namanya? Klobot. Klobot. Dari kata klobot itu dijadikan satu simbol. Sarung jagung abot. Ya, dari klobot itu menjadi abot. Abote wong kebacut terus no gitu ya. Itu sarung jagung. Terong alit. Ayo wis. Oh, nek langsung nyandak iki mesti pinter, mesti basa Jawane tak luluske. Ayo. Gampang toh, we bisa nyauti apa yang saya sampaikan. Berarti Anda sudah paham betul dengan kebudayaan Anda, terutama yang asli Jawa, asli Solo, Karanganyar, gitu. Yang jarah Purwosari barang. Ya, nanti nek tak cek siji-siji nanti ya. Hakikatnya seperti itu kan. Terong alit itu apa namanya? Terong alit itu namanya ranti. Ya, sarung jagung abote kebacut tresno, terong alit mung sira kang dak anti gitu kan, dari kata ranti. Itu dalam bentuk wangsalan. Kuwi ning Jawa iki wong paham macam itu.
Ya, karena memang sangat simbolik sekali. Ya, belajar bahasa kebudayaan Jawa itu wah makna simboliknya sangat dalam. Nah, makanya makna aksara Jawa itu ho itu hono urip wening suci, adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Jadi nek dilahirkan ning nggone Jawa kuwi ya dadi wong Jawa sing apik. Perkara agamamu Islam, agamamu Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu itu kan hanya sarana gitu kan ya. Tapi kodratnya itu adalah lahir di lingkungan kebudayaan Jawa yang sudah ada ketika Anda sudah lahir. Kan tidak ada atau baru ada setelah Anda lahir kan tidak. Jadi kebudayaan Jawa itu ketika Anda sudah lahir itu sudah ada. Itu harus kita maknai sebagai satu kehendak yang maha suci dan kita memang harus betul-betul mengikuti kebudayaan kita. Nggak mau Jawa nggak masalah, mau Batak silahkan, Dayak silahkan, Ambon silahkan, atau Nusantara Indonesia silahkan. Tetapi ya tidak kemudian karena agama kita itu Islam kemudian menjadi orang Arab misalnya. Kan tidak seperti itu. Lingkungan kita itu yang akan menentukan. Ho itu hono urip, no itu nur atau condro. Pengharapan manusia hanya selalu ke sinar ilahi. Wis kowe nek merasa sombong, merasa kuat, merasa bagus, merasa ganteng, merasa cantik sendiri. Masih ada langit di atas langit, kan? Ya kan? Yo aku ki ya mempunyai ideal artis yang saya idealkan ini. Ning di atas artis itu jadinya ada yang lebih cantik lagi gitu kan. Jadi kita memang harus arahnya itu ke sinar ilahi yang maha indah itu ya Tuhan. Co, cipta wening, arah dan tujuan pada yang maha tunggal. Ro, rasa ingsun, handulusih, rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani kita. Kalau Anda mencintai lawan jenisnya nanti, itu roh. Jadi rasanya itu ya harus Anda betul-betul cinta karena bukan Siti Nurbaya yang kemudian terpaksa gitu ya. Karsaning sun, hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Doto sawolo, menerima hidup apa adanya. Do, dumadining zat kang tanpa winangenan. Menerima hidup apa adanya. Intinya apa? Intinya adalah kita itu sebagai manusia unggul atau manusia tidak unggul. Ini Clara. Pelajaran biologi. Tak takon saya. Kita itu unggul atau tidak unggul? Sebagai manusia. Kok enek manusia yang unggul? Buktinya unggul apa? Ayo, siapa bisa ini pelajaran biologi loh. SD, SMP, SMA itu ngerti kudune. Dulu SD kan SMA, SMP, SD lah itu sudah diajarkan hal semacam ini. Bukti bahwa kita semuanya itu adalah unggul. Apa? Ini Clara ada, Nila ada, Nuha ada, Yunita ada, Priskia ada, Yuliana ada, dan teman-teman yang lain ada. Itu semuanya unggul. Saya unggul, Anda unggul. Bukti bahwa kita itu unggul itu apa? Punya akal pikiran. Oh, bukan. Salah. Jelas semuanya punya akal pikiran. Yang menjadikan kita unggul itu apa? Pelajaran biologi kok. Apa buktinya unggul? Secara biologi ya. Jangan berbicara ini saru. Di dalam pembuahan indung telur, berapa sperma yang bisa membuahi? Dari ribuan sperma yang berlari berenang ke arah indung telur, berapa yang bisa membuahi? Satu. Anda sadar, kita sadar bahwa kita itu adalah bibit yang unggul karena itu kita itu terjadi dari satu dari sekian ribu sperma yang berenang menuju ke indung telur. Ya enggak? Kok Anda mengatakan ada merasa minder bahwa Anda, wah saya tidak unggul. Semua manusia itu hakikatnya adalah unggul. Itu dalam pandangan budaya Jawa itu kita itu terjadi ya dari winih yang piniji
dari bibit yang terpilih, yang apa ya, yang terpilih betul kan, piniji itu terpilih toh. Kan dalam pelajaran biologi kan pembuahan itu ya, sperma itu kan selnya kan ribuan, ya kan? Berenang menuju ke indung telur. Yang bisa menembus dinding indung telur dari 1000 itu hanya satu, dan itulah lama-kelamaan menjadi embrio, menjadi janin, dan akhirnya lahir menjadi manusia. Jadi kita itu sebenarnya sumbernya itu dari keunggulan. Pasti itu yang sel sperma yang sehat toh yang masuk ke indung telur. Yang lemah-lemah sudah mati sebelumnya. Jadi kita itu betul-betul lahir dari unggul. Dumadining zat kita itu harus kita terima apa adanya. Berbeda, cantik tidak, lengkap tidak, itu kita sebenarnya adalah dari bibit yang unggul. Ya, jangan kemudian yang mengatakan merasa minder bahwa yang penyandang cacat itu tidak unggul. Dan kita harus toleransi kalau kita itu diberikan kelengkapan tubuh gitu kan. Nah, itu harus kembali ke dalam hal itu. Tatas tutus ya, titi wibowo to ya, totalitas satu visi, ketelitian dalam memandang hidup. So, sifat ingsun handulu sifatullah, membentuk kasih sayang seperti Tuhan, mengasihi tanpa batas. Wujud hono tan keno tiniro, ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Lir handoyo paseban jati, mengalirkan hidup semata-mata lantunan ilahi. Kembalinya kepada masalah wirid, masalah ini dan terus ya, papan do dhuwur jo jumbuhing yo yakin nyo nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui, memahami kodrat kehidupan. Tidak usah menggunakan mata, itu artinya kalau kita mau merenungkan, kemudian mau mensifati sesuatu yang baik dalam lingkungan kebudayaan kita, itu kita ngerti tanpa diwarai, menggunakan naluri. Ini ukurannya itu baik atau tidak, gitu kan. Maka mengapa misalnya orientasi lingkungan masyarakat Jawa itu dulu menjadi baik, sekarang menjadi rusak? Karena menyimpan undang-undang, menyimpan aturan itu tidak dalam bentuk tertulis, dalam bentuk verbal, dalam bentuk kisah. Pohon itu bisa besar-besar, bisa rimbun, dan tidak tersentuh oleh manusia, dirusak karena di pohon itu ada yang menunggu, yaitu ada leluhur kita. Maka kalau itu dirusak, leluhur kita akan marah, takut kita. Jadi tanpa diajari pun kita memperlakukan pohon itu sesuai dengan petunjuknya, bahwa kita itu diberitahu tanpa ada sekolah bahwa pohon itu ditumbang secara ilmu lingkungan yang modern itu, ya pasti itu akan menghilangkan resapan air dan akan menimbulkan banjir dan sebagainya kan, luas sekali. Monggo podono madep mantep, guru sejati, ngerajut busana yang melepaskan egoisme pribadi. Itu adalah uraian-uraian yang dikembangkan oleh para budayawan, oleh sastrawan, oleh para ahli-ahli mengenai ontologi kebudayaan Jawa. Jadi masih 5 menit lagi. Filsafat Jawa dapat dinyatakan bahwa manusia itu selalu berada dalam hubungan dengan lingkungannya, yaitu Tuhan dan alam semesta, serta meyakini kesatuannya. Manunggaling kawula Gusti. Jadi bagaimana kita bisa manunggal dengan Tuhan kita? Itu harus satu gelombang, harus satu. Coba ini Clara suka mendengarkan radio nggak, FM gitu? Iya, Pak. Prambors. Apa? Prambors. Prambors, oke. Gelombangnya antara pemancar Prambors dengan radio Anda itu harus sama nggak? Oh, enggak, tidak. Kok nggak bisa toh? Yura iso nompo no.
gelombangnya, Oh, frekuensinya radio. sama. Nah, siaran harus sama nggih? Oke. Nah, kalau radionya itu adalah diri kita dan pemancar itu adalah Tuhan, untuk bisa menerima apa yang dipancarkan oleh Tuhan, maka frekuensinya harus sama nggak? Pada gelombang yang sama nggak? 103 FM gitu. Radio Anda kan juga harus Anda arahkan ke 103 FM toh? Ya, betul? Misalnya seperti itu. Ya toh? Nek Anda gelombangnya itu bergeser, kan nggak bisa menangkap. Satu. Kalau radio Anda rusak, Anda bisa menangkap juga. Antara Tuhan dengan manusia itu seperti pemancar radio dengan radio. Nek radio ini rusak, Prambos FM nyiarke dangdut, radio ini Clara mergo rusak, sing didengarkan adalah lagu keroncong, meresek pisan. Nah, makanya radio tidak boleh rusak, manusia nggak boleh rusak, harus dijaga supaya bisa menerima gelombang-gelombang dari Tuhan. Hubungannya kaya ngono kuwi. Ontologi itu ya, hakikatnya seperti itu. Memvisualkan begitu. Manusia menurut filsafat Jawa adalah manusia dalam hubungan. Jadi tidak bisa kita itu melepaskan. Coba, kalau kita berbicara dalam Islam berbicara sanad. Sanad itu artinya apa? Nila, Yuliana. Tahu sanad itu artinya apa? Ayo. Jawa itu punya sanad enggak? Ayo. Sanadnya apa? Anak, buyut, terus anak, putu, buyut, canggah, galiasem, debobosok, sampai 17 grad. Kita itu terhubung dalam itu. Nilai itu wayahe sinten to? Priscilla itu wayahipun sinten, putranipun sinten. Ya to buyutipun rumiyin sinten? Tahu. Priscilla masih tahu nenek buyutnya siapa? Enggak paham. Ayo. Enggak tahu Oh, Pak. toh. Tahu, buyutnya masih Sudah nggak ada, Pak. enggak ada, tapi tahu ya. Tahu. Nah, itu adalah manusia dalam hubungan. Adanya Anda, adanya kita, itu karena ada orang tua kita. Orang tua kita karena ada kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada itu karena ada buyut kita. Jadi manusia harus dipandang dalam konteks hubungan semacam itu. Itu hubungan dalam satu garis genealogis. Nah, hubungan dalam lingkungan ada lagi yang lebih luas lagi. Jadi mempergunakan kodrat kemampuannya selalu diusahakan kesatuan cipta rasa karsa itu tadi dalam hidup. Nah, dalam filsafat Indonesia Kejawen, Tuhan dan ciptaan itu ya sama, ya beda. Yo podo, yo beda lah. Angel toh. Ya, kita mempunyai rasa cinta kasih. Sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan itu juga ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Dalam Islam, itu kan? Dalam agama yang lain istilahnya apa gitu. Tuhan itu transenden dengan total. Jadi Anda nggak bisa memperkirakan itu sehingga di Jawa itu ada istilah tan kena kinaya ngopo. Jadi adoh saka wangenan cedak ana ing jeroning ati. Jadi Tuhan itu ya bisa bermakna jauh, bisa bermakna dekat. Ya kan? Kalau masih menganggap Tuhan itu jauh ya memanggil Allah itu nganggo toa sing buanter banget. Tapi Tuhan itu ada di dalam urat nadi kita. Tuhan itu katanya maha mendengar. Sehingga kita itu cukup ya berbicara dalam hati. Tuhan pasti tahu. Tan kena kinaya ngopo. Dan imanen secara total. Pamoring kawula lan Gusti. Jadi berbicara mengenai ontologi itu ya nanti dibalen-baleni ya. Harapan saya seperti itu.
Nah, susunan sifat-sifat manusia dalam alam dikuasai oleh klasifikasi dengan dua ciri. Yang pertama adalah segala bidang kenyataan digolongkan menjadi 5 unsur asasi. 4 yang padu dalam yang kelima. Moncopat. Moncopat itu apa? Tahu moncopat? Ayo, setelah habis waktunya. Moncopat. Moncopat. Tahu moncopat? Kok semuanya diam nih, ngantuk weh. Esok berbicara filsafat. Widi, wes. Safrian, Andika, ayo, nggak ngomong piye. Salah orang apa-apa, kita belajar kok. Maaf, Pak. Saya nggak tahu, saya bukan dari Jawa. Dari mana? Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat, Rizal ini ya? Rizal itu siapa ini? Ya, tapi begini ya, yang dari Sumatera Barat ya paling tidak secara kognitif tahulah gitu. Karena ini memang terkaitan dengan muatan mata kuliah. Jangan sampai, siapa tahu bahwa orang yang memahami kebudayaan Jawa itu banyak pasti Romo Sudmulder itu bukan orang Jawa. Ya toh, Romo Sudmulder, ya toh, pendeta-pendeta zaman kolonial itu memahami kebudayaan Jawa, dia bukan orang Jawa loh, tapi karya-karyanya, buku-bukunya, simbolisme dalam budaya Jawa, karya Romo Niels Muder, itu kan juga bukan orang Jawa dia. Ya, banyak sekali orang Jawa yang memahami Jawa lebih baik daripada orang Jawa. Jadi jangan sampai mengulangi. Kalau Nabila orang mana itu? Ayo Nabila. Orang Solo, Pak. Orang Solo, Nabila Maharani, penyanyi Triswaka. Ayo piyayi Solo, moncopat pirsa mboten Mbak Nabila? Pirsa, Pak. Menapa? Nabila, kalau Anda mengatakan kepada saya, ya jangan pirsa no. Kalau Anda mengatakan pada saya yang lebih tua, itu adalah mangertos, mangertos Pak, gitu. Nah, saya membaca yang lebih halus nggak apa-apa, Mbak Nabila pirsa, mangertos Pak, jangan pirsa. Apa kalau menanyakan pada saya, Pak Tunjung pirsa? Oh ya, saya ngertos, gitu. Balik gitu, untuk membahasakan baik itu. Cak-cakane ono lo ya. Piyayi Solo salah lo. Mbak Nabila pirsa, pirsa Pak, lo salah. Mbak Nabila pirsa, mangertos Pak. Masuk awake dhewe dibasakne krama inggil. Ya itu kan wah, nilai yang sangat luhur sekali. Coba kalau Mbak Nabila tahu moncopat itu apa? Tembang, Pak. Ladalah. Nabila, moncopat kok tembang. Tembang itu mocopat, bukan moncopat. Ayo, beda toh? Beda. Oh iya, beda, Pak. Beda loh. Katanya perso. Katanya mangertos. Gitu. Moncopat itu arah ya. Kiblat papat, limo pancer. Monco. Hitungannya dari mana dulu? Kalau orang Jawa. Ngitungin saka kidul dhisik. Selatan, barat, utara, timur. Pancernya mana? Ya, pusat, diri kita. Ya, diri kita itu, tadi manusia terhubung dengan lingkungan, kita itu punya arah selatan, barat, utara, timur. Jangan sampai salah. Kalau mudeng itu apa? Kalau mudeng itu adalah mudeng atau tahu tentang waktu. Wong Jawa ki kudu ngerti petung, kudu ngerti waktu gitu kan. Nah, waktune panen pari karo waktune panen jagung. Ki yo beda, ya kan? Urutan ini moncopat. Hari-hari digolongkan legi, paing, pon, wage, kliwon. Ya kan? Ini Clara itu harinya apa? Apa nih? Kliwon, Pak. Kliwon. Wah, sama dengan saya. Ya, Senin Kliwon. Nah, pasti itu dihitungkan. Dihitung dengan kalau mudeng itu tadi, ya toh. Waktu, wah Kliwon itu mempunyai watak apa? Apalagi Tak Condro ya. Tak Condro itu berdasarkan hitungan rasi bintang atau seperti apa itu.
Niklara Satna. Nah, ini kata Satna ini. Apa maksudnya Satna? Ini hanya untuk aja, untuk ilustrasi saja, bukan dalam rangka menghakimi. Karena nanti saya menggunakan nama Tunjung itu juga ada artinya juga. Misalkan Niklara Satna. Tahu Satna itu artinya apa? Niklara. Orang tua Anda mengatakan apa? Sat itu anak ke-6 ya? Niklara. Iya, Pak. Putra ke-6 ya? Enggak, anak satu. Anak ke-1 dari? Satu. Oh, untang-anting. Ya, tapi menggunakan kata Satna, tahu artinya Satna? Oh, itu ada hitungannya ya. Ada tadi dihitung dengan misalnya kliwon, waktu dan sebagainya. Nanti kalau Anda bepergian yang kliwon itu, ini misalnya harus menghitung seperti ini. Kata orang Jawa itu kan memberikan nama itu kan juga sangat maknawi sekali kan. Satna itu sepengetahuan saya itu adalah melambangkan pesona dan karisma, ya kan. Yang namanya orang menggunakan Satma itu pasti suka glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Perkara cocok atau enggak itu kembali kepada semangat kita sendiri gitu kan. Ya kan? Kalau dia punya gagasan, kalau punya kerja, itu pasti diusahakan sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Itu orang yang menggunakan nama Satna. Nanti satu-satu tak hitung nanti. Tapi kata Satna itu ya tadi kan berhubung dia sangat perasa, pemimpi, tetapi tulus, semangat. Dan yang ini, orang menggunakan Satna itu mudah jatuh cinta. Maaf, ini hanya yang ada di dalam buku-buku hitungan-hitungan yang namanya manusia terhubung lagi ya dengan hari-hari kelahirannya tadi misalnya semacam itu. Nah, kalau orang menggunakan Satna ini cocoknya apa nanti pekerjaannya? Tanya pada saya, insya Allah. Ya, misalnya jadi politisi, menjadi artis atau model profesional yang hebat. Loh, itu kata Satna loh. Anda sendiri mempunyai kata Satna, nggak mempunyai semangat untuk merepresentasikan Satnanya itu tadi, gitu ya. Begitu juga kalau kita itu bepergian, kita itu harus menghitung tentang waktu itu. Orang Jawa itu petung banget. Nanti ada buku tentang petangan, saya punya. Ya, kalau Anda mau konsultasi, Pak, saya mau menikah sebaiknya hari apa ya? Nanti Cak carikan, Insya Allah baik. Saya mau pergi. Nah, hitungannya seperti ini. Di samping kita tuh disarankan untuk pasrah, karena kita manusia yang terhubung dengan Tuhan, dengan lingkungannya, kita hitungannya ya kliyek, mentek, joto, kemil. Ya. Hitungannya kapan itu? Ya kalau pas kita berangkatnya itu tanggal 10 dihitung ya. Kliyek, mentek, joto, kemil. Kliyek, mentek, joto, kemil. Kliyek, mentek. Aduh, mentek itu artinya nggak akan mendapatkan hasil itu. Yang dituju itu nggak ada orangnya. Yang apik itu kalau jatuhnya itu kemil. Wis ketemu wonge disuguhi tiba kemil itu. Kalau ada teman Anda yang jajakin, wah dino iki tiba kemil gitu. Orang Jawa kan semacam itu. Ya, itu juga dalam Poncosudho. Kita itu dihitung juga ada hitungan Sri 1 lungguh dunya loro pati. Misalnya kalau Niklara itu lahirnya Senin Kliwon, itu jumlahnya 13. 13 itu apa itu hitungan apa misalkan. Wah, itu harus hati-hati. Wah, ternyata 13 itu 12 ya, 12 itu jatuhnya itu dunyo gitu ya. Ya, bergelimang harta gitu. Ya kan? Yang baik itu kalau hitungannya itu dibagi 5, itu jatuhnya itu 1. Sri. Nah, kenapa itu dulu dikatakan Sri? Ya, wallahu alam gitu kan. Tapi hitungannya yang dipercayai adalah Sri Lungguh Dunyo Loro Pati itu Poncosudho. Moncopat ya, kalau mudeng kemudian Poncosudho. Wah, kuwi wis
menjadi rumus hidup dalam menghitung. Oke ya, jadi kesimpulannya bahwa kesempurnaan hidup ngudikan sampurnan, asal dan arahnya yang ada atau ngilmu sangkan parang dumadi, maka saran saya kalau ingin memperdalam, kalau hanya ingin berwacana saja untuk paham saja, tidak usah terlalu didalami. Kalau ingin mendalami, semuanya ada di dalam Serat Centhini, karya dari Pakubono keempat, yang ditulis mulai dia sebagai putra mahkota, sebagai anak dari Pakubono ketiga. Yang dalam Serat Centhini itu dikisahkan semua tentang ajaran kehidupan itu dengan tokoh utamanya adalah Syekh Amongrogo. Anda ingin mencari makanan khas Jawa, mulai dari Bogor sampai ke Banyuwangi, semuanya ada di Serat Centhini. Anda ingin mengetahui kehidupan seksual menurut Jawa, di Serat Centhini ada. Ajaran keutamaan, ajaran kanuragan, ajaran puasa, ajaran membangun rumah, menghadap mana, semuanya di ensiklopedia Jawa itu Serat Centhini. Begitu Anda coba 12 bab itu luar biasa. Itu karya Maha Agung, ya, masterpiece Serat Centhini itu. Nah, saya pun juga membaca Serat Centhini. Saya juga punya satu set Serat Centhini. Ya, karena memang di situ ajaran Jawa itu. Baik, begitu karena waktunya sudah lebih 1 menit, silahkan buka videonya, saya foto dulu untuk cek